Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masih dari kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, berharganya masa bagi para ulama. Di sini disebutkan salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu nakasa fihi ajali walam yazid fihi amali." Aku tak pernah merasakan penyesalan yang luar biasa melebihi menyesalnya aku hidup di suatu hari yang mana hari tersebut mataharinya telah terbenam di ufuk barat. Berarti umurku telah berkurang, tapi amalan enggak bertambah. Umur semakin hari semakin berkurang, semakin dekat kita dengan alam barzakh, tapi amalan semakin hari semakin berkurang, tidak semakin bertambah sebagaimana bertambahnya umur. Ini adalah penyesalan yang luar biasa yang dialami, yang dirasakan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Lantas bagaimana penyesalan yang kita rasakan? Betapa banyak waktu yang berlalu sia-sia begitu saja tanpa kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian Al-Khalifah As-Salih Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu juga berkata, "Innal laila wan nahara ya'malani fik fa'mal fiha." Ketahuilah bahwa sesungguhnya siang dan malam itu bekerja padamu. Artinya siang dan malam terus bekerja, memotong umur yang telah Allah jatahkan kepada kita semua. Laksana gunting yang memotong kain untuk dijahit. Keren, keren, keren. Begitu pula jarum jam. Keren, keren, keren. Itu seolah-olah dia sedang memotong kain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan kainnya itu 63 meter. Untuk kita buat baju dengan kain yang diberikan oleh Allah itu, kira-kira 60 meter itu berapa baju siap untuk kita pakai? Berapa baju siap yang kita jahit untuk kita gunakan kelak di hari akhirat? Apakah semuanya sia-sia? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Maka tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat, sehingga umur semakin berkurang dan semakin dekat kita dengan kematian. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, hai manusia, al-mautu babun." Mati itu ibarat laksana sebuah pintu, wa kullun nasi dakhiluhu, yang mana semua manusia harus masuk pintu itu. Kita berjalan ke akhirat melalui pintu itu, pintu kematian. Semua kita harus mati. Kemudian pesan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya bna Adam, la tansal mauta fa innal mauta la yansak." Hai manusia, hai keturunan Adam semua, jangan pernah lupakan kematian, karena kematian tak pernah melupakanmu. Dia terus mencari kita kemanapun kita pergi. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kalian bersembunyi di peti besi yang tidak, jangankan orang, angin pun gak boleh masuk, tapi malaikat maut pasti akan menjemput. Maka jangan pernah lupakan kematian. Ketika kita melakukan ibadat, misal di bulan suci Ramadan, kita berpuasa, salat tarawih, salat 5 waktu, maka jadikanlah itu sebagai momentum salat yang muwaddi', puasa yang muwaddi', dan ibadat-ibadat yang muwaddi' semua sebagai ibadat terakhir kita ini. Setelah itu enggak ada lagi kesempatan buat beribadat. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang ketiga, "Ya bna Adam, ghayatukal maut." Wahai manusia, akhir kehidupan kalian adalah kematian. Fa'mal qabla ayatiyak. Maka beramallah sebelum maut itu datang menghampirimu. Maut suatu saat pasti akan mendatangi kita, akan menjemput ruh yang ada dalam jasad ini. Namun sebelum itu beramallah, beramallah, beramallah. Sebelum kita merasakan penyesalan yang luar biasa, beramallah. Masih ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena demikian, pesan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad dengan kalam-kalam mutiaranya yang luar biasa. Apa kata beliau? La taskubid dumu'at li rahili Ramadan, fa Ramadanu sayaud. Hai manusia, jangan kalian meneteskan air mata karena Ramadan telah berlalu. Seandai esok atau lusa Ramadan yang kita jalani sekarang ini telah berlalu, selesai, Ramadan telah berangkat meninggalkan kita untuk selama-lamanya, tak akan pernah kembali lagi sampai kapanpun, menunggu kita di hari esok. Maka jangan menangis, jangan meneteskan air mata, jangan sedih. Kenapa? Fa Ramadanu sayaud, karena pasti Ramadan itu akan kembali. Kalau masih ada umur, dunia ini belum kiamat, pasti Ramadan di tahun berikutnya akan datang. Namun walakin uskubid dumu'at khasyatan ayya'udar Ramadan wa anta rahil. Tapi teteskanlah air matamu, bersedihlah karena khawatir ketika Ramadan tahun berikutnya datang kembali ke tengah-tengah umat Islam, engkau yang sudah tiada lagi di atas permukaan bumi ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sebelum Ramadan tiba mereka masih bersama kita, bahkan menjalani Ramadan di tahun sebelumnya. Namun Ramadan kali ini mereka telah berada di bawah tanah, telah dikebumikan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jatah umur yang telah diberikan telah selesai, telah habis. Semua kesempatan-kesempatan yang diberikan telah selesai semuanya. Maka sekarang mereka tinggal menunggu apa yang telah mereka perbuat dahulu kala. Begitu pula kita, ketika jatah yang telah Allah berikan selesai, maka mau tidak mau kita harus berangkat meninggalkan alam dunia yang fana ini menuju alam berikutnya. Maka di sana semua akan dipertanggungjawabkan. Setiap kesempatan waktu yang berlalu tak akan pernah berlalu begitu saja. Semua ada pertanggungjawaban. Maka persiapkanlah setiap jawaban yang akan ditanyakan oleh Allah, berupa umur dan sebagainya yang telah dipersinggahkan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap kesempatan ini kita manfaatkan dengan baik, sehingga mudah kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Ini merupakan nasihat buat anak pribadi dan buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.